Halo guys, halo halo. Halo Kak. Halo Kak. Halo Kak. Halo Kak. Jadi udah 19.31 nih, tapi yang datang baru 33. Gak apa-apa ya, dimulai aja. Nah, oke, mungkin bisa dimulai Kak Sasha. Oke, ntar aku share screen dulu ya. Ya, aku buka dulu ya. Jadi selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Jadi malam ini kita bakal bahas bab ekonomi, lanjutan dari bab kemarin, yaitu tentang teori perilaku konsumen dan produsen. Nah, malam ini kalian bakal ditemenin sama aku, Kano, dan Kak Sasha. Jadi sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Semoga apa yang nanti kita pelajari bakal berguna buat kedepannya. Oke, berdoa dimulai. Oke, mungkin bisa dilanjut nanti. Bisa dilanjut Kak Sasha. Next slide. Oh iya, langsung sih. Ini aku langsung ya. Jadi kita nanti yang konsumen yang bahas aku, yang produsen yang bahas mungkin. Oke, jadi yang perilaku konsumen dulu nih. Ini suaraku kedengeran kan ya? Ada Kak. Masuk kok, masuk. Ini teori perilaku konsumen dulu. Teori perilaku konsumen itu adalah suatu studi yang mempelajari tentang tindakan seseorang terhadap sebuah produk, jasa, brand, atau perusahaan. Jadi dari point of view-nya sih konsumennya ini. Nah, nanti di dalam teori perilaku konsumen ini ada teori kardinal sama teori ordinal. Jadi kita bahas dulu tentang teori kardinalnya. Teori kardinal itu menyebutkan bahwa suatu kepuasan dapat diukur dengan kuantitatif, guys. Di dalam teori kardinal ini juga ada yang namanya hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2 yang kita bahas di sini. Oke. Ini udah ya teori kardinal. Kita lanjut ke hukumnya. Hukum Gosen pertama. Hukum Gosen pertama atau yang biasa disebut teori kepuasan vertikal. Jadi kata hukum Gosen pertamanya gini, jika pemuasan kebutuhan terhadap satu jenis barang dilakukan terus-menerus, maka total utility-nya itu meningkat sampai tingkat tertentu, habis itu nanti menurun bila konsumen terus-menerus menambah konsumsi barang tersebut. Jadi di hukum Gosen 1 ini tuh dia cuma ngebahas kita konsumsi satu barang doang gitu terus-menerus. Otomatis ya bakal bosen kan ya. Marginal utility-nya bakal turun terus, sementara total utilitas dia bakal naik. Terus pas marginal utility-nya sampai nol nih, marginal utility turun terus, baru total utilitasnya turun. Itu tadi hukum Gosen 1. Lanjut ke hukum Gosen kedua. Hukum Gosen kedua ini tentang apa? Berbeda dengan hukum Gosen yang pertama tadi, kalau hukum Gosen kedua ini namanya teori kepuasan horizontal. Katanya, kebutuhan manusia itu banyak, dan manusia berusaha agar semua kebutuhannya dipenuhi dengan memberikan tingkat kepuasan yang sama. Jadi, di hukum Gosen 2 ini, kita mengkonsumsi barangnya lebih dari satu gitu. Jadi, kalau hukum Gosen pertama tadi, dia konsumsi satu barang terus-menerus, ya barangnya lebih dari satu nih. Jadi, kalau kita lihat marginal utilitas A per harga A, dia pokoknya sama gitu antara barang A yang barang A terus barang B gitu barang C, dia bakal kudu sama terus. What happen kalau misalnya nggak sama? Jika dihadapkan kalau misalnya MUA-nya tahunya marginal utilitas A-nya lebih besar daripada marginal utilitas B-nya.
maka konsumen mengonsumsi lebih banyak barang A, sehingga marginal utilitas A-nya menurun. Kenapa gitu? Kalau misalnya kita mengonsumsi barang terus-menerus, kan kita jadi bosan ya. Jadi usaha yang kita lakuin ini yang mengkonsumsi barang A terus-menerus biar marginal utilitasnya barang A itu turun, terus kita mengurangi konsumsi barang B. Kalau kita mengurangi konsumsi barang B, maka otomatis marginal utilitas B-nya ini meningkat kan. Terus begitu sampai dia tercapai lagi yang ini, yang pertama tadi. Harus sama dengan. Kayak mereka sama nih. Tapi menggunakan barangnya nggak cuma satu. Nggak kayak si hukum Gosen pertama tadi. Terus, tadi kita udah bahas tentang teori kardinal. Teori kardinal itu ngomongin tentang yang bisa diukur secara kuantitatif. Nah, ini sekarang kita bahas teori ordinal. Katanya kegunaan barang serta jasa tidak dapat dihitung kalau kata teori teori ordinal. Kegunaan barang serta jasa tidak dapat dihitung, melainkan hanya dapat dibandingkan. Jadi kita sini butuh dua barang. Dalam teori ordinal ini nanti kita bakal bahas tentang garis anggaran atau budget line, serta kurva indifferensi. Pertama kita bahas garis anggaran atau budget line dulu. Budget line itu tentang apa? Jadi garis anggaran atau budget line ini menghubungkan titik-titik kombinasi barang atau jasa konsumsi yang dapat dibeli dengan jumlah penghasilan yang sama. Jadi ini nih garis yang ini nih. Ini menunjukkan penghasilan yang sama yang dipakai buat mengkonsumsi dua barang. Ya baju sama makanan. Oke, terus katanya budget line ini bisa berotasi dan bergeser. Gimana tuh? Jadi, kalau kita bahas bergeser dulu coba kali ya. Budget line ini bergeser jika, jadi budget line ini misalnya pertama kayak gini. Terus dia geser nih ke sini. Gitu. Jadi kenapa bergeser? Biasanya disebabkan oleh perubahan pendapatan. Kalau misalnya dia gesernya ke kanan nih kayak gini, itu berarti pendapatannya naik. Kalau misalnya gesernya ke kanan. Atau dia harga dari kedua barang ini nih, baju sama makanan ini, turun dua-duanya. Jadi harga kedua barangnya ini turun. Itu yang menyebabkan dia bergeser ke kanan. Terus gimana kalau misalnya dia geser ke kiri? Saya awalnya kayak gini, jebret. Terus sini, jebret. Nah, apa tuh penyebabnya dia geser ke sono? Itu karena pendapatannya menurun. Pendapatan menurun atau harga kedua barangnya. Jadi bukan salah satu ya. Baju sama makanan itu harganya naik. Harga dua barangnya itu naik. Ini dia kalau bergeser. Terus kalau misalnya berotasi, gimana tuh kalau berotasi? Misalnya dia awalnya kayak gini nih. Kayak gini lah ya. Oh, kayaknya nggak usah digambar. Dari sini nih. Dari kurva yang awal. Jadi dia kayak gini jadinya. Ini namanya berotasi. Jadi dia yang berubah tuh cuman di sini doang nih. Salah satu doang. Baju awalnya di 20, sekarang jadi 10. Sementara si makanan ini tetap 25. Ini namanya berotasi. Ini cuma salah satu. Apa penyebab dia berotasi? Dia berotasi dari sini ke sini. Kalau dia berotasi ke sini, berarti kan ini awalnya 20 nih. Terus sekarang kita cuma beli 10. Berarti kita mengurangi konsumsi baju kita nih. Berarti harga baju naik.
dengan harga makanan tetap sama pendapatan tetap. Kalau pendapatan berubah, ntar jadinya malah bergeser dong. Jadi asumsinya seperti ini. Ketika dia berotasinya ke dalam si baju, berarti harga yang naik, harga si baju. Kalau dia misalnya berotasinya ke makanan, kayak ini, berarti yang harganya naik itu sih makanan. Jadi itu namanya rotasi. Nah, ukur ya. Sekarang kita bahas tentang interferensi, kurva interferensi, interference curve. Jadi, kurva interferensi ini menghubungkan kombinasi dari dua barang konsumsi tertentu yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Kalau tadi budget line ngomongin tentang penghasilannya, budget yang dia punya, kalau misalnya interference curve ini menjelaskan tentang kepuasan yang didapat dari mengkonsumsi barang tersebut. Ini ada bubur, terus ada es teh. Ini kurva interferensinya. Kurva interferensi ini juga sama kayak budget line, dia bisa bergerak ke atas atau ke bawah. Kalau dia geraknya ke sini, berarti tandanya kepuasannya naik. Kalau misalnya dia bergerak ke sini, tandanya kepuasannya menurun. Itu sih simpelnya. Simpel banget itu. Kurva interferensi. Nah, kita lanjut. Nah, setelah tadi ada kurva interferensi sama budget line tadi, mereka kalau digabungin menghasilkan keseimbangan konsumen nih. Keseimbangan konsumen ini di mana kurva budget line bersinggungan ya guys. Ini sering banget saya keluar kata-katanya kalau lagi tryout itu. Budget line bersinggungan dengan kurva interferensi. Budget line bersinggungan, nggak boleh berpotongan. Jadi bersinggungan disebut keseimbangan konsumen. Jadi dia memaksimalkan budgetnya, memaksimalkan kepuasannya. Hasilnya keseimbangan konsumen ini. Nah, terus sekarang kita coba kuis. Teori kardinal mengatakan bahwa kegunaan barang serta jasa tidak dapat dihitung, melainkan hanya dibandingkan. Itu benar atau enggak, Mbak? Ada yang nanya. Berarti memungkinkan kurva interferensinya nggak bisa banget. Iya, nggak boleh. Yang namanya, ini tadi soalnya nanya ya. Berarti memungkinkan kurva interferensi ya. Kurva interferensi sama kurva budgetan itu nggak boleh bersinggungan. Kalau dari kita pelajari ini kayak gitu. Emang nggak boleh sih. Oke. Itunya. Sekarang kita lanjut ke question pertama ini. Ada yang bisa jawab nggak? Bener nggak? Teori kardinal mengatakan bahwa penggunaan, ya sama. Iya, benar. Salah. Karena tadi kayak yang udah kita bahas sebelumnya tuh. Tidak dapat dihitung itu, yang tidak dapat dihitung itu ordinal, bukan si kardinal. Justru kardinal bilang dia bisa diukur secara kuantitatif. Si kardinal ini. Sementara yang bilang tidak dapat dihitung, itu ordinal. Jadi jawabannya salah. Oke. Clear ya? Question kedua. Benar nggak nih? Jika pendapatan bertambah, maka budget lainnya berotasi. No. No, iya, benar banget. Yes, enggak, udah paham berarti ya. Yang berotasi tadi jika harga salah satunya aja berubah. Kalau misalnya harga keduanya berubah, itu dia bergerak. Kalau dia pendapatannya berubah, itu dia bergerak. Bukan berotasi gitu, bergeser maksudnya. Paham ya?
Jelas ya ini ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Hubungan kombinasi dari dua barang konsumsi tertentu yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama adalah pengertian kurva indiferensi. Bener gak tuh? Yes. Ya, ya. Kurva indiferensi ini menghubungkan kepuasan kayak tadi ya. Kayak udah jelas ya. Oke, jadi di sini aku pengen bikin rangkuman dikit. Jadi teori konsumen. Teori nggak kelihatan sebentar. Teori ini review yang tadi ya. Perilaku konsumen ada yang namanya tadi dibagi dua. Pertama yang kardinal, kedua yang ordinal. Kardinal ini gimana? Dia bilang bisa dihitung secara kuantitatif, sementara ordinal bilang kagak bisa dihitung tuh dia, cuma bisa dibandingin begitu. Teori kardinal ini nanti tadi kita udah bahas tentang hukum Gosen yang pertama. Hukum Gosen pertama tadi di mana dia mengkonsumsi satu barang terus-menerus. Bosan-bosan baca dia. Yang kalau hukum Gosen kedua, ini dia mencampurkan. Jadi dia nggak makan satu barang doang kayak kampus gitu enggak. Dia campurin barang-barangnya. Itu kardinal. Kita udah sampai sini. Ordinal juga tadi ada dua yang udah kita bahas ya. Kurva-kurvanya ada budget line sama indifference curve. Kalau budget line ini ngomongin budget, anggarannya yang dia punya, indifference curve ini ngomongin tentang kepuasan yang dia dapat. Nah, terus kalau misalnya mereka digabung, budget line sama indifference curve dapat yang namanya keseimbangan. Nah, ini intinya yang kita pelajarin konsepnya ini dulu tentang perilaku konsumen. Nah, selanjutnya bakal dilanjutin sama mungkin. Ayo silakan. Oke, kita lanjut ya di subbab selanjutnya. Nah, di sini ada teori perilaku produsen. Nah, seperti yang kita tahu, produsen kan orang yang berusaha untuk meningkatkan nilai guna dari suatu barang atau memproduksi. Nah, di sini kita bakal belajar tentang tingkah laku atau perilaku produsen untuk menghasilkan produk secara efisien dalam kegiatan produksinya. Oke, bisa di next. Nah, di sini kita bakal bahas tentang dua tipe produksi ya. Ada yang jangka pendek sama ada yang jangka panjang. Nah, mungkin kalian udah tahu rumusnya total biaya. Ada yang tahu belum? Yang TC sama dengan FC ditambah VC. Ada yang tahu? Ini di bab selanjutnya sih sebenarnya. Tapi mungkin udah ada yang belajar sampai situ. Bisa dikasih tahu di chat dong. Kalau udah ada yang tahu. TC sama dengan FC ditambah VC. Ini nggak ada yang... CO. Aku mau nanya boleh nggak? Oh. Jadi FC itu apa? FC. Tadi kan TC sama dengan FC ditambah VC. Jadi total biaya adalah ya fixed cost ditambah variable cost. Fixed cost itu apa? Atau ada yang lain yang mau jawab? Ini Elina, dia open mic. Mau jawab kah? Ya, biaya tetap. Yang lain? Ada yang mau coba jawab? Ayo jawab guys. Ya, benar. VC adalah variable cost.
Atau bahasa Indonesianya biaya variabel. Oke, kita bahas saja ya. Jadi kan ada dua input variabel sama input tetap. Nah, input itu kan suatu kayak faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan output. Output itu barang jadi atau produknya itu. Nah, tadi ada fixed cost sama variable cost. Jadi fixed cost itu biaya tetap atau input tetap. Nah, input tetap ini dia itu tidak terpengaruh oleh banyak sedikitnya jumlah barang yang dihasilkan. Jadi misal nih, ada penjual roti. Ada penjual roti. Nah, dia punya variabel cost, dia juga punya fixed cost. Variabel cost-nya itu yang terpengaruh sama jumlah produksi yang bakal dia hasilkan. Nah, banyak sedikitnya roti kan tergantung sama banyak sedikitnya tepung yang dia gunakan. Ya kan? Jadi tepung itu bisa dikatakan sebagai input variabel atau input yang bisa berubah-ubah. Ya sesuai namanya aja sih. Tadi yang variabel cost itu input yang bisa berubah-ubah, kemudian yang fixed cost itu input yang tetap. Nah, tadi kalau di produksi roti tepungnya itu variabel cost, yang fixed cost itu mesin buat bikin rotinya. Mungkin ada oven. Nah, oven ini kan biayanya tetap terus ya selama produksi. Jadi banyak sedikitnya produksi nggak memengaruhi biaya si oven ini. Misalnya dia cuma memproduksi 20 roti, ya ovennya tetap segitu. Misalnya dia memproduksi 100 roti, ovennya ya juga tetap segitu. Tapi kalau tepung tadi beda, dia kan variable cost. Jadi misal dia memproduksi 20 roti, variable cost berupa tepung yang dia butuhkan itu misal 20 kilo. Kemudian ketika dia memproduksi 100 roti, variable cost yang dibutuhkan itu 100 kilo. Jadi dia bisa berubah-ubah. Nah, kalau kalian udah dapat tentang input tetap sama input fix-nya tadi, kalian bisa ke sini. Jadi produksi itu ada yang jangka pendek sama jangka panjang. Jangka pendek ini dalam produksinya minimal ada satu input tetap yang digunakan. Jadi kalau kita mengasumsikan ya, produksi jangka pendek itu produksi yang masih kecil. Misalnya yang roti tadi, roti UMKM lah. Jadi dia punya input cost, dia punya biaya tetap itu ya si apa tadi si ovennya ini. Kan ovennya tidak berubah-ubah. Jadi ingat aja kalian, kalau pada jangka pendek, minimal ada satu biaya tetap yang digunakan. Nah, bisa lanjut. Kemudian lawannya pendek ya pasti panjang ya. Nah, kemudian ada produksi jangka panjang. Produksi jangka panjang adalah ketika semua inputnya sudah menjadi variabel. Tadi kan aku mengasumsikan kalau di input jangka pendek, kalau di produksi jangka pendek, itu tuh tokonya masih kecil. Nah, ketika udah jangka panjang, toko kuenya tuh jadi gede. Misal toko kuenya jadi perusahaan gede. Nah, berarti kan input berupa variabel tetap yang tadi oven itu harus ditambahkan. Harus ditambahkan. Misal dia mau memproduksi jadi 1000 lah. Ya minimal dia punya kayak 10 oven yang tadinya cuma satu oven. Nah, di produksi jangka panjang ini, semua input tetapnya bakal berubah menjadi input variabel. Nah, gitu. Sampai sini pada paham apa enggak? Paham, Kak. Paham, Kak. Yang lain? Yang lain? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Nah, kita bisa lanjut kalau udah pada paham. Jadi kalau tadi di teori perilaku konsumen ada yang namanya the law of diminishing marginal utility. Di sini ada the law of diminishing return. Jadi pada titik tertentu
pertambahan input akan pada titik tertentu pertambahan input akan menyebabkan penurunan dari pertambahan produk. Jadi misal tadi di toko roti ya, ini asumsi aja ya. Contohnya, walaupun kurang make sense, tapi ya coba ikutin dulu. Jadi tadi ada di toko roti kan. Terus misal sebelumnya si pemilik dari toko roti ini punya 15 karyawan. Nah, dengan 15 karyawan ini, mereka bisa menghasilkan kayak 100 roti dalam 1 jam. Nah, dan 15 karyawan ini udah maksimal gitu. Jadi ketika ada variabel yang ditambah, ketika ada input yang ditambah, pertambahan produk yang dihasilkan itu bakal berkurang. Coba dilanjut dulu deh. Nah, di sini ada kurva yang ngomongin produk total, kemudian ada total produk, kemudian ada produk rata-rata sama marginal produk. Nah, the law of diminishing return itu terjadi pada saat titik A. Coba kalian lihat titik A. Titik A itu ketika marginal produknya udah mencapai maksimal. Marginal produk artinya pertambahan suatu produk akibat adanya kenaikan satu faktor produksi. Ingat ya, jadi pokoknya konsep marginal aja lah. Kalian pasti udah tahu marginal kan? Ada marginal cost, ada marginal produk, ada marginal utility, ada marginal, pokoknya banyak. Nah, di di produksi ini ada yang namanya marginal produk. Jadi marginal produk itu pertambahan output ketika inputnya bertambah 1. Nah, di sini pada titik A, marginal produknya udah maksimal. Dan ketika kita maksain buat nambah faktor produksi lagi, ini bakal terjadi yang namanya the law of diminishing return. Jadi marginal produknya bakal berkurang. Tadi misalnya 15 orang itu udah kayak paling banyak, paling efisien lah. Mereka satu orangnya bisa kayak memproduksi 100 roti per jam. Nah, setelah ada ditambah lagi, marginal produknya bakal berkurang. Misal sebelumnya pertambahan atas satu faktor produksi itu sebesar 5 roti. Nah, setelah terjadi marginal produknya maksimal dan masih ditambah lagi faktor produksinya, marginal produknya bakal nurun. Jadi misal 4. Nah, itu yang dinamain the law of marginal product. The law of diminishing return. Nah, yang harus kalian ingat, yang berkurang itu marginal produknya ya, bukan total produk. Kalau kalian lihat kurva atas, setelah titik A, total produknya masih bertambah, tambah, sampai pada akhirnya marginal produknya menjadi 0. Titik C itu kalau ditarik ke bawah banget, marginal produknya kan menyentuh kurva X. Jadi dia 0. Nah, setelah marginal produknya 0, total produk setelah marginal produknya 0 dan faktor produksinya masih ditambah-tambah, total produksinya bakal berkurang. Nah, gitu. Sampai sini pada paham nggak? Atau ada yang mau nanya tentang konsep marginal gitu? Jadi marginal itu tambahan ya. Kalau marginal produk ya tambahan produk. Tadi marginal utility ya tambahan utility. Gitu. Bukan total. Oke, kalau paham bisa dilanjut. Nah, kemudian ada kurva isocost. Kurva isocost merupakan kurva yang menunjukkan biaya yang sama dalam penggunaan dua input berbeda. Nah, di sini ada kurva yang
sumbu X sama sumbu Y-nya itu dua input yang berbeda. Ada input berupa modal sama input berupa tenaga kerja. Jadi kalian lihat saja dari kata-katanya ISO cost. ISO cost. ISO kan artinya sama, cost artinya biaya. Jadi kurva ISO cost itu kurva yang nunjukin kombinasi dua input berbeda tapi punya biaya yang sama gitu. Nah, lanjut. Nah, selain ada kurva ISO cost, ada juga kurva ISO quant. Jadi sama kayak tadi, kalian bisa lihat dari kata-katanya aja, ISO quant. ISO itu sama, quant itu kuantitas. Jadi kombinasi antara dua faktor produksi yang punya kombinasi antara dua faktor produksi yang bisa menghasilkan output yang sama. Jadi sepanjang kurva ini, outputnya itu sama. Nah, bisa lanjut. Kemudian ada keseimbangan produsen, yaitu suatu kondisi pada produksi di mana produsen memiliki batas maksimal dengan segala keterbatasan yang ada untuk menghasilkan suatu output. Nah, bisa lanjut. Di sini ada kurvanya. Jadi, keseimbangan produsen itu terjadi apabila kurva isoquant bersinggungan dengan kurva isocost. Nah, menurut kalian, di sini titik mana yang menunjukkan keseimbangan produsen? Bisa jawab di chat. Titik mana yang nunjukin keseimbangan produsen? Jadi keseimbangan produsen itu kan tadi singgungan antara titik E. Ya, benar. Jadi titik E itu keseimbangan produsen ya. Soalnya itu singgungan antara kurva isoquant sama kurva isocost. Nah, kira-kira yang titik F itu gimana? Kan tadi kurva isoquant itu nunjukin kuantitas ya, kuantitas output yang bisa dihasilkan. Nah, kurva F kan dia bisa menghasilkan lebih banyak output tuh. Soalnya dia ada di sebelah kanan. Nah, kenapa keseimbangan produsennya nggak di titik F aja? Padahal dia di sini punya lebih banyak output. Karena titik isoquantnya kan nggak bersinggungan sama isokos. Nah, iya. Nah, udah pada paham kan? Benar banget yang diomongin Salma tadi. Nah, kayaknya bisa dilanjut. Nah, kemudian ada circular flow, yaitu diagram yang menunjukkan hubungan antara organisasi-organisasi yang ada dalam ekonomi. Nah, circular flow ini dibagi menjadi 3 sebenarnya. Ada yang 2 sektor, yaitu rumah tangga sama perusahaan. Kemudian ada yang 3 sektor, rumah tangga, perusahaan, sama pemerintah. Sama ada yang 4 sektor, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, sama masyarakat luar negeri. Tapi di sini yang bakal dibahas cuman dua sektor aja sih. Nah, di sini kan kalian lihat ada panah-panah. Jadi kalau misalnya kita ngomongin circular flow, ada 2 pasar, yaitu pasar barang dan jasa, sama pasar faktor produksi. Jadi yang kita bahas satu-satu ya. Mulai dari yang panah ada tanda 1. Nah, panah itu kan berada pada pasar faktor produksi. Jadi rumah tangga itu yang menyediakan faktor produksinya. Misal tenaga kerja. Kemudian misal lagi ada bangunan atau ada tanah. Nah, perusahaan ini
yang menggunakan faktor produksi tersebut. Jadi perusahaan kan menggunakan tenaga kerja, menggunakan tanah, menggunakan bangunan. Nah, kemudian kalau balas jasa faktor produksi itu arahnya dari perusahaan ke rumah tangga. Nah, ini bisa berupa upah, bisa berupa gaji, sama bisa berupa apa tadi? Sewa gedung atau sewa tanah. Nah, selanjutnya ada pasar barang dan jasa. Nah, di yang nomor 4 itu. Nah, kan perusahaan menghasilkan barang dan jasa kan. Jadi, arahnya itu barang dan jasa dihasilkan oleh perusahaan dan dibeli oleh rumah tangga. Kemudian kalau kemudian kalau dari rumah tangga ke perusahaannya, itu bisa berupa pendapatan dan uang. Nah, gitu. Kalau yang 3 sektor sama 4 sektor, tinggal ditambahin pemerintah sama masyarakat luar negerinya aja sih. Gitu. Bisa lanjut. Nah, yang terakhir ada production possibilities frontier, yaitu merupakan kombinasi dari dua output yang memungkinkan untuk diproduksi. Nah, bisa lanjut. Nah, di sini ada kurvanya. Nah, ada kurva yang sebelah atas. Nah, jadi dia bentuknya itu apa namanya? Cekung ke arah titik origin ya. Ini biasanya kita ngomongnya itu PPF atau PPC juga bisa sih. PPC itu Production Possibilities Curve, kalau PPF itu Production Possibilities Frontier. Nah, jadi kurvanya ini nunjukin batasan kuantitas yang bisa dihasilkan. Nah, asumsinya itu ada dua barang, yaitu barang X sama barang Y. Di sini contohnya itu mentega sama pistol, senjata lah. Nah, pada titik-titik ini tuh ada maknanya masing-masing. Mungkin ada yang udah tahu. Titik A itu kira-kira dia udah maksimal belum menggunakan resource yang dia punya? Belum, Kak. Nah, ya benar belum. Kemudian, jadi dia bisa menghasilkan secara maksimal dan resource-nya itu mencukupi ketika di titik B, D, sama C. Nah, B, D, sama C ini sebenarnya sama-sama efektif. Tapi terjadi yang namanya the law of substitution. The law of diminishing marginal rate of substitution. Nah, pokoknya ketika di sini terjadi yang namanya substitusi atau trade-off. Kemarin kalian udah belajar kan tentang trade-off. Coba, ada yang ingat nggak trade-off itu apa? Trade-off. Narzo menjawab. Biaya peluang ya. Yang lain? Nova menjawab. Trade-off. Trade-off itu apa ya? Ayo Nova mau jawab. Nah, sebenarnya yang kalian jawab itu ngomongin tentang biaya peluang ya. Oh, sama Nadia, pilihan yang tidak dipilih atau dikorbankan itu juga biaya peluang. Nah, trade-off ini kayak terjadi
something that you give to get something. Gimana gitu. Nah, pokoknya trade-off ini, kalau kalian mau mendapatkan sesuatu, kalian harus mengorbankan sesuatu. Nah, misal tadi kalian udah datang ke sini, datang ke pelajaran ini, ada tuh yang kalian korbankan, yaitu waktu untuk main game atau waktu untuk tidur. Nah, sebenarnya trade-off itu terjadi di mana-mana. Nah, di sini, di PPF ini juga terjadi trade-off. Jadi ketika dia mau menghasilkan banyak mentega kayak di titik C, dia harus mengorbankan banyak senjata. Dan sebaliknya, kalau dia mau menghasilkan banyak senjata, dia harus mengorbankan banyak mentega. Nah, gitu. Ada yang bisa jelasin titik X itu apa? Iya, trade-off. Ada yang mau jelasin nggak titik X itu apa? Titik X. Padahal titik X itu kelihatannya dia memproduksi paling banyak loh. Dia memproduksi banyak mentega dan juga memproduksi banyak senjata. Kenapa mereka nggak memproduksi di titik itu aja? Oke. Ya, titik X itu nggak mungkin. Soalnya, resource atau sumber daya yang dimiliki nggak mencukupi untuk memproduksi di titik itu. Soalnya tadi kan kita udah belajar tentang PPF. PPF itu maksimal produksi yang bisa dihasilkan oleh resource yang kita punya. Nah, gitu. Kemudian di PPF ini juga ada yang namanya rotasi. Jadi di sini, di kurva yang bawah, yang sebelah kiri, tuh ada kenaikan, ada kayak peningkatan teknologi pada barang X. Jadi barang X itu bisa diproduksi lebih banyak. Akhirnya dia bisa memproduksi lebih banyak barang X dan kurva PPF-nya itu berotasi ke arah luar pada sumbu Y. Dan sebaliknya, kalau misal ada peningkatan teknologi pada barang Y, kurvanya itu bakal berotasi keluar pada titik X gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Habis ini bakal ada kuis. Nggak kuis sih, cuma pertanyaan aja. Ada yang mau ditanyain? Oke, paham ya. Yang lain? Kalau ada yang bingung, ditanyain aja nggak apa-apa ya. Oke, lanjut aja deh. Ini cuma pertanyaan benar atau salah aja. Kayak yang tadi. Jadi pertanyaannya menghubungkan kombinasi dari dua barang konsumsi tertentu yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama adalah pengertian dari kurva indiferensi. Ini sebenarnya soal tadi ya. Coba masih ingat nggak jawabannya apa? Di skip aja kayaknya deh. Oh, Oke. Kayaknya benar deh. Benar emang benar. Oke, lanjut ya. The law of diminishing return adalah situasi di mana kenaikan input menyebabkan penurunan output. Ini marginalnya dihapus aja ya. The law of diminishing return adalah situasi di mana kenaikan input menyebabkan penurunan output. Benar apa salah? Oh, jawab yes. Yang lain? Salma Afifah jawab yes. Yang lain?
Yang lain. Salma, jawabnya apa? Nadia, Febiana, jawab yes. Yang lain? Oke, jadi jawabannya adalah no. Kak, Ya, apa bedanya kalau law diminishing marginal return sama law diminishing marginal utility? utility. Iya. Jadi kalau the law of diminishing return, ini nggak pakai marginal sih sebenarnya. The law of diminishing marginal return itu terjadi di produksi. Teori perilaku produsen. Nah, kalau the law of diminishing marginal utility itu terjadi di teori perilaku konsumen. Tadi kan ketika kita mengonsumsi satu barang secara terus-menerus, akhirnya bakal bikin manfaat dari barang itu berkurang. Util itu sebenarnya kepuasan ya. Kepuasan dari barang itu bakal berkurang. Nah, Kak, boleh kalau nggak gimana? yang utility itu contohnya gini. Kalau aku pernah baca, kalau kita makan 3 nasi goreng, itu kepuasannya berkurang dibanding kita sama 1 piring nasi goreng. Nah, iya benar. Bisa kok. Jadi misalnya tuh urutannya gini. Ketika dia ngonsumsi nasi goreng buat pertama kali, kepuasannya pasti tinggi tuh. Misal 10 util. Nah, ketika nambah lagi, kepuasannya bisa lebih tinggi lagi. Misalnya 11 util. Tapi ini pertambahannya ya. Tapi ketika dia mengonsumsi nasi goreng ketiga, kan udah kenyang tuh. Karena udah kenyang, ya pasti utilnya berkurang, kepuasannya bakal berkurang. Nah, Pertambahannya ya yang berkurang. iya. Gimana? Kan berarti law diminishing yang marginal, karena aku baru masuknya tuh law yang utility ini, karena belum masuk yang ini. Kan kita bisa ngumpul kalau ini tuh tentang kepuasan. Nah, kalau yang the law diminishing marginal ini bisa disimpulkan kayak bahasa kita sendiri, itu gimana? Jadi itu ketika kita punya tadi misal, ketika ada toko kue yang punya 15 pekerja. Nah, 15 pekerja ini bisa memproduksi kue secara maksimal. Katakanlah dia bisa memproduksi 100 kue. Jadi setiap orang kan setiap orang kan bisa pokoknya setiap orang bisa memproduksi kayak 50 kue. Nah, dan ini udah mencapai maksimum ya. Ketika ditambah lagi faktor produksinya, total produksinya juga ikut bertambah. Tetapi pertambahannya itu lebih kecil. Misal yang tadi kan bertambahnya bisa 50 kue. Satu orang bisa bikin 50 kue. Tapi ketika orangnya ditambah lagi, satu orang cuman bisa bikin 25 kue. Nah, ini yang dinamain the law of diminishing return. Ininya salah karena di sini disebutkan bahwa adalah situasi di mana kenaikan input menyebabkan penurunan output. Nah, ini salah. Tadi kan udah aku tekanin ya sebenarnya. Jadi law of diminishing return itu adalah situasi di mana kenaikan input menyebabkan penurunan pertambahan input. Penurunan marginal input. Jadi kenaikannya itu yang berkurang, bukan total outputnya. Di mana kenaikan input tadi, Kak? Gimana? Oh, ketika ada kenaikan input, penurunan pertambahan outputnya bakal berkurang. Atau penurunan marginal outputnya bakal berkurang. Tetapi outputnya masih tetap naik ya. Gitu. Ini yang jawab yes, udah pada paham belum? Gimana? Yang jawab yes?
Hai guys, gimana? Udah pada paham atau belum? Nah, yang lain. Jadi pernyataan di sini itu salah karena dia ngomongin kalau kenaikan input menyebabkan penurunan output. Padahal yang harusnya berkurang itu pertambahan kenaikan outputnya. Nah, itu sebenarnya aku nggak tahu sih. Itu kayaknya itu aku tipe sebenarnya. The law of diminishing marginal return itu aku tipe. Harusnya nggak ada marginalnya. Biasanya kita cuman the law of diminishing return aja sih. Gitu. Biasanya di soal kayak gini Kak, tipe pertanyaannya. Gimana ya? Mungkin Sasha tahu atau pernah nemu soal yang ngomongin ini? Belum sih, aku belum nemuin kayak gini. Aku juga belum nemu sih. Tapi yang penting kalian paham aja lah. Kalau the law of diminishing return itu yang berkurang marginal outputnya, bukan outputnya, bukan total outputnya. Nah, lanjut. Dalam circular flow, rumah tangga konsumen merupakan pengguna faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga produsen. Yes atau no? Yang lain? Jadi yang benar sama ya? Jawabannya no. Dalam circular flow, rumah tangga konsumen merupakan pengguna faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga produsen. Nah, kalian harus ingat, tadi itu di circular flow ada dua pasar, yaitu pasar faktor produksi sama pasar barang dan jasa. Nah, pasar barang dan jasa udah jelas ya. Nah, kalau pasar faktor produksi, yang jadi penjual itu rumah tangga konsumennya. Kan rumah tangga konsumen yang punya kayak faktor produksinya itu, kan rumah tangga konsumen itu punya tenaga kerja, punya lahan, punya bangunan, punya apa gitu. Nah, ini kan yang nantinya bakal digunakan oleh si produsen. Produsen butuh tenaga kerja yang berasal dari rumah tangga konsumen. Produsen juga butuh kayak faktor produksi lain, misal tanah atau bangunan yang disediain oleh rumah tangga konsumen. Jadi ini kebalik ya. Gimana? Masih bingung nggak? Tapi kalau dari sisi rumah tangga produsennya, yang menyediakan faktor produksi. Enggak. Jadi kalau kita ngomongin tentang pasar faktor produksi, produsen itu yang membeli. Dia yang membeli, dia yang menggunakan faktor produksi itu. Ya iya kan? Kayak produsen kan butuh input. Tadi kita udah belajar. Nah, input itu kan ada tenaga kerja, ada tanah, ada bangunan. Nah,
tenaga kerja, tanah, sama bangunan ini dimiliki oleh rumah tangga produsen. Ya kan? Kayak misal di rumah kalian juga pasti ada lah orang tua kalian itu ada yang kerja jadi tukang roti tadi. Tukang roti kan butuh karyawan. Nah, karyawan kan berasal dari konsumen. Ya kan? Karyawan butuh faktor produksi. Tadi tukang roti itu butuh karyawan. Nah, karyawan kan faktor produksi. Dia berasalnya dari rumah tangga konsumen. Nah, gitu. Nanti kalau aliran uangnya, produsen bakal ngasih kayak gaji atau upah ke konsumen. Gitu. Paham nggak? Yang lain? Yang lain gimana? Salma, paham nggak? Masih lagi dicerna, Kak. Tapi nggak apa-apa. Gimana yang lain? Kalau belum paham, ngomong ya. Atau Berarti ketik aja. Ya. Berarti tanda panah yang rumah tangga konsumen ke produksi kan ada tanda panahnya itu. Nah, itu menunjukkan, maksudnya itu dibahasakan tuh apa? Itu pada pasar faktor produksi. Coba kita balik deh. Nah, ini kan panah dari rumah tangga ke perusahaan itu ada pada pasar faktor produksi sama pasar barang dan jasa. Nah, pasar barang dan jasa kan kita udah paham lah. Kemudian yang pasar faktor produksi, aliran dari rumah tangga ke perusahaan itu ya tadi faktor produksinya, yaitu ada tenaga kerja, ada bangunan, ada lahan, ada tanah. Kemudian kalau pada pasar faktor produksi, aliran dari perusahaan ke rumah tangganya itu bisa balas jasanya, bisa upah, bisa biaya sewa, gitu. Gimana? Paham nggak? Paham nggak? Paham. Oke, bisa dilanjut ya. Nah, dalam produksi jangka panjang, input-input seperti bangunan dan mesin merupakan input variabel. Dalam produksi jangka panjang, input-input seperti bangunan dan mesin merupakan input variabel. Benar atau salah? Benar. Ya, dah paham berarti. Kalau misalnya di jangka pendek, dia input variabel apa input tetap? Input tetap, Kak. Input tetap. Kayak tadi Ya. contohnya waktu ya, Kak. Kalau tepung di jangka panjang dia input variabel apa input tetap? Tepung di jangka panjang variabel. Kalau di jangka pendeknya? Di jangka pendeknya Gimana? Yang lain? Tadi kan input berupa tepung, kalau di jangka panjang kan dia variabel. Nah, kalau di jangka pendek dia variabel apa tetap? Iya, jawabannya variabel ya. Maksudnya jangan kekecoh ya, maksudnya kayak kalau tadi di jangka panjang jadi variabel, kemudian di jangka pendeknya jadi tetap. Nah, itu nggak selalu kayak gitu. Kan tadi yang bisa berubah itu dari tetap ke variabel ya. Kalau variabel nggak bisa berubah ke tetap. Gitu. Nah, udah pada paham.
Oke, selesai. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Kak, ini bisa lihat siaran ulang dari awalnya gimana? Di YouTube ya, Mede? Oke, soalnya aku nggak ikut dari awal. Oke. Iya guys, nanti di-share di YouTube-nya habis sekarang, santai aja. Oke. Nah, ya. Oke. Udah Sekarang nggak ada kita yang mau, oh ya, nah, ada yang mau nanya nggak? Apa Kak, dia? buat mencari inelastis sama elastisitas di permintaan itu udah belum? Elastisitas. Kemarin udah kan, Mede? Nah, udah ada di YouTube kok. Ya, makasih. Ini kita kagak dokumentasi dulu. Oh iya, ini Makasih mau aja. dokumentasi. Jangan live dulu, teman-teman. Guys, yang mau on-cam boleh banget. Hai Salma. Hai Intan. Hai Alicia. Yang lain gak ada yang mau on-cam lagi? Bentar, namanya lucu banget. Ini siapa yang mau ya? Aku kali ya, Mas. Ya. Tadi si siapa? Nopal nggak mau on cam. Cocok banget namanya. Ntar. Oh, ntar. Mau dipoto sekarang tapi, Pak. 1, 2, lagi nggak? 1, 2, 3. Itu salah. Oke. Dah. Terus sekarang ngapain, Matt?